Oke, halo semuanya. Balik lagi di TechnoEd Studio. Kali ini kita akan mulai memperkenalkan apps yang ada di CasaOS itu sendiri. Sebelumnya kan kita udah belajar soal sharing file di CasaOS itu sendiri, dan memang cukup mudah ya untuk mempraktekannya. Nah, kali ini selain untuk sharing file, tentu CasaOS juga dibekali dengan fitur aplikasi yang ada di App Store-nya gitu. Nah, untuk mendapatkan berbagai macam dukungan aplikasi, kalian tinggal di sini ada App Store, klik aja di App Store-nya, dan di sini terdapat banyak sekali aplikasi dari mulai Home Assistant, Jellyfin, Lidar, kemudian ada juga Photo Prism, Plex, dan yang lain-lain lah gitu. Nah, di mana aplikasi-aplikasi ini bisa kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari, mungkin keperluan entertainment, keperluan IoT, keperluan networking gitu kan. Kayak contoh di sini ada transmission. Nah, transmission ini kan biasanya dipakai buat ngedownload file-file torrent ya. Dan kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di CasaOS ini, transmission ini, untuk mendownload file-file torrent gitu. Oke, kita akan coba install saja di sini. Nah, sini akan muncul pop-up di mana username dan passwordnya itu sama-sama CasaOS ya, ini default. Bagaimana cara untuk menggantinya? Kita akan melakukan itu nanti setelah si aplikasinya ini sudah terinstall. Oke, instalasinya sudah berjalan. Jadi fungsi dari CasaOS ini adalah kalau misalkan kita perlu download sesuatu dari torrent gitu, terus juga kalau misalkan CasaOS kita ini bisa diakses dari luar jaringan yang lokal gitu, bisa dalam hal mungkin dikasih IP public atau dikasih IP forwarding dari router gitu, kita bisa mendownload sesuatu. Contoh kita di sini Linux Mint ya. Kita akan coba download Linux Mint menggunakan si CasaOS ini ya. Kita cari aja. Nah, ini kan torrent download nih, ada. Kita buka. Nah, ini kan sudah terinstall. Kalau misalkan kita ingin mendownloadnya dari luar, kita tinggal download melalui server gitu, jadi nggak usah langsung ke perangkat kita. Oke. Nah, kita tinggal tambah ya. Ketika sudah masuk, jadi passwordnya tadi username passwordnya CasaOS ya, itu sebagai default. Kita tambah kalau misalkan mau download sesuatu, kemudian kita cari folder yang kita sudah download torrentnya, dan ya kita tinggal add saja. Belum ter-add. Nah, langsung ke add, langsung ke download di si servernya gitu. Itu salah satu fungsi dari CasaOS ini ya. Kalau misalnya kita punya home server, bisa diakses dari luar, mau itu lewat Cloudflare atau lewat IP public. Kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam CasaOS ini secara jarak jauh, secara remote gitu. Itu salah satu aplikasinya. Kita pause aja dulu.
Oke. Nah, kemudian tadi kan sempat username dan passwordnya masih default ya. Bagaimana cara untuk mengubah si username passwordnya itu? Kita tinggal masuk ke setting ya. Sini ada titik 3 vertikal, klik aja, kemudian setting. Oke. Sini kita cari yang ini, user. Nah, sini ada user, sini CasaOS. Sini ada pass, sini ada KOS. Nah, ini pass sama usernya ini tinggal kita ganti aja. Contoh kita passnya kita ganti Homey, dan usernya juga kita ganti Homey. Kemudian kita save. Nah, dia akan restart si aplikasinya. Tunggu saja sampai selesai. Kemudian setelah itu kita tinggal membuka si aplikasi yang passwordnya udah diubah ini dengan username dan password yang baru. Tadi kita ganti dengan Homey, kemudian passwordnya juga Homey, user passwordnya Homey. Oke. Nah, sudah terbuka ya, seperti itu. Dan mungkin nanti kita akan coba beberapa aplikasi di sini yang bisa kita gunakan ya. Ada Jellyfin, ada Plex ya, ini untuk nonton. Kalau misalkan kalian punya film-film koleksi gitu di harddisk, kita bisa input datanya ke server, kemudian kita install Plex Media Server ini untuk bisa kita tonton di perangkat-perangkat yang lain, di jaringan yang terhubung di jaringan lokal kita tentunya. Begitupun juga dengan Jellyfin, Photo Prism juga sama gitu kan. Ini untuk mengelola foto, dan ada Home Assistant juga. Nah, ini hal yang menarik karena dulu saya pernah pakai Home Assistant itu untuk perangkat-perangkat IoT ya. Jadi saya punya beberapa smart bulb atau smart DR remote gitu dari berbagai macam merek. Karena aplikasinya harus beda-beda, itu kan ribet. Maka dari berbagai macam lampu dan perangkat-perangkat pintar smart home itu tinggal diintegrasikan di sini. Ini menarik sih gitu. Kalau misalkan, dan dulu itu kita perlu install virtual machine atau server khusus gitu untuk menjalankan si Home Assistant ini. Tapi kalau misalkan ini ada di sini, kita bisa nanti coba untuk menggunakan Home Assistant ini di Docker atau di CasaOS ini. Oke, sekian dari Tekno Ed Studio. Dah.